Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ramazabat.net. Oke, lama kali gak jumpa ya dengan aku dengan avatar ini bro. Oke teman-teman, jadi di sini tentang SSH kemarin hanya sebatas kita itu membuktikan bahwa di Chromebook itu kita bisa menjalankan SSH teman-teman. Oke, dan pada kesempatan kali ini di sini kita akan membahas step by stepnya bagaimana teman-teman itu bisa memulai menggunakan SSH. Langsung aja di sini penjelasannya teman-teman. Nah, di sini pastikan kalian sudah mengaktifkan lingkungan Linux. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Kita sudah bahas ya di sini di channel ini maupun di Quizlet. Nah, di sini langsung aja. Di sini kita langsung menuju ke terminal. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ini yang kemarin kita demokan pada kalian, teman-teman. Seperti ini. Nah, kita akan menghapusnya, teman-teman. Oke, kita akan meremove. Kita akan ulangi dari awal ya, teman-teman. Oke, kalian bisa lihat di layar teman-teman. Nah, di sini ya. Oke, sudah ya, sudah bisa. Nah, di bagian sini nih teman-teman. Jadi langkah pertama di sini kita akan jelaskan di sini teman-teman. Jadi ketika kalian mau membangun ini ya, kalian mau mengkonfigurasi SSH connection kalian. Nah, di sini ini di bagian atas ini itu ada bagian komen teman-teman. Seperti ini, komen. Nah, ini sebenarnya sudah dikasih tahu nih kayak gini nih. Ini ada username at hostname. Jadi hostname ini teman-teman, ini adalah alamat domain kita teman-teman, atau alamat IP address. Ya sama aja, keduanya bisa teman-teman ya, karena pada dasarnya domain itu dia pointing ke IP address tersebut. Nah, fungsinya domain ya itu tadi ya, tadi agar kalian juga tidak ngapal-ngapalin itu ya nomor IP, dan orang pun juga dapat mengingat website kalian dengan mudah ya dengan menggunakan alamat domain. Dan username itu adalah username dari akun kalian. Walaupun di dalam satu hosting itu kalian bisa memiliki beberapa username teman-teman, seperti itu, beberapa akun yang ada di dalamnya gitu ya. Dan di sini kalian bisa pilih salah satu akun yang ada di situ teman-teman, seperti itu. Biasanya kita juga bisa mengatur privilege dari username tersebut gitu ya teman-teman ya di hosting. Dan itu username-nya ya teman-teman ya. Jadi username terus add domain kalian, nama domain, dan di bagian sini nih ada P, ada main P ini ya teman-teman ya, ada main P ini ada port teman-teman, portnya. Nah, kalau di ID web host itu kan kita pakainya 4422 teman-teman, 4422, dan kita pakai yang itu teman-teman agar kita bisa terhubung ke situ. Dan mungkin beberapa web hosting lainnya juga berbeda-beda ya, tergantung pengaturan dari yang bertanggung jawab di manajemen yang ada di hosting sana teman-teman, seperti itu. Port itu kayak ini ya, jadi komputer jaringan itu komputer ketika dia itu terhubung ke jaringan, dia itu membuka sebuah port teman-teman. Dia ada banyak sekali port ya, kalau kalian biasa lihat ada port USB, ada port lain sebagainya ya teman-teman ya. Jadi untuk input output di jaringan pun juga sama teman-teman. Jadi komputer itu juga dia bisa membuka port yang sangat random, banyak sekali teman-teman. Ada yang 88, 89, 890, dan semua itu bebas. Jadi sesuai kalau misalnya kalian itu pengen komunikasi dari satu komputer ke komputer lainnya melalui jaringan teman-teman. Jadi kalian harus buka port tersebut yang sama gitu ya teman-teman, yang bisa dijangkau antar keduanya. Walaupun SSH ini dia itu sebenarnya secara default adalah port 22, tetapi kadang itu kan berbeda teman-teman, makanya kita perlu menyamakan ya teman-teman ya. Jadi untuk ini kalian bisa tanyakan port ke CS-nya ya teman-teman ya. Jadi misalnya kalian itu beda hosting gitu ya teman-teman ya, kalian bisa tanyakan port mana, port berapa gitu ya, port berapa yang bisa dipakai di SSH gitu ya. Hal ini 4422 teman-teman, seperti itu. Nah, ini langsung tak contohkan ya. Nah, ini adalah username. Terus di sini kita langsung masukkan domainnya teman-teman ya. Ini oke. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Setelah itu di sini kita bisa main P tadi langsung 4422. Seperti ini teman-teman. Oke. Nah, setelah itu di sini kita bisa generate dari sana ya teman-teman ya, dari web hosting kita. Oke. Walaupun kita bisa generate di sini ya menggunakan Linux Penguin ini. Jadi terminal kita nanti bisa buat sendiri. Nah, tapi untuk kali ini teman-teman ya, di sini kita akan tunjukkan pada kalian generate dari sana teman-teman, seperti itu. Oke, alright. Nah, ini yang sudah tak ada ya, yang sudah tak import sebelumnya, kita bisa close kayak gini. Kita beralih ke web hostingnya.
Nah, jadi di sini tuh aku pakai ini ya teman-teman ya. Aku pakai ID web host dan sorry ini bukan anu ya, bukan promosi tuh teman. Oke, seperti ini kita bisa login ke akun kita. Karena di sini aku udah remember ya teman-teman ya di sini. Jadi ketika aku pakai Chromebook itu sebenarnya enaknya gitu teman. Jadi kita lebih bisa private. Nah, kita bisa remember. Jadi biar tidak login lagi gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke layanan tutup. Nah, oke, tak tutupin ya. Dan di sini udah tak buka padahal jadulnya tak tutup. Langsung kalian masuk ke sini ya. Paket Awesom. Jadi aku itu kan pakai paket Awesom. Kita udah kasih tahu yang kemarin ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya rencananya ini aku itu mau tak buat ini teman-teman. Jadi untuk ini tuh mau tak buat website untuk jualan. Tapi di sini ini masih belum optimal ya. Jadi masih belum keurus. Tapi niatku sebenarnya ini buat tutorial sebenarnya di sini teman-teman di Rawa Cyber ini. Dan mungkin nanti ke depan ya teman-teman, ke depan insya Allah ya ke depan kita akan coba bahas tentang web hosting ini teman-teman, seperti itu. Ini aku udah langganan di ID web host itu lama banget teman-teman, makanya di sini aku berani kasih rekomendasi di sini bro. Langsung kita masuk ke cPanel. Oke. Nah, setelah itu di sini tuh kan masih banyak ya. Nah, ini tak buka aja wis. Seperti ini, semoga aja aman ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, di bagian sini ada statistiknya. Jadi enaknya kayak gini, nah. Kita bisa lihat this usage, terus add-on-nya dan lain sebagainya ada di sini teman-teman. Secara jelas ya, kalian bisa lihat di situ. Dan oke, kita akan langsung menuju ke SSH. SSH itu biasanya di bagian security. Nah, ini dia. Oke. SSH, kita langsung masuk ke SSH Access. Nah, seperti ini langsung kita menuju ke Manage SSH. Nah, di sini kita bisa generate new key. Oke. Ini adalah beberapa key yang bisa kita gunakan gitu ya, teman-teman. Kita gunakan yang udah tak generate sebelumnya. Ini termasuk yang kemarin. Oke. Jadi SSH itu kalau misalnya di sini kalian tahu, kalian bisa lihat ini ya teman-teman ya, tetapi kan isi di dalamnya yang penting teman-teman. Dan kalaupun kalian tahu beberapa informasi yang ada di dalamnya kan tentu ada banyak sekali, misalnya ada beberapa yang tak tutupin dan tentu itu akan tidak bisa match, dan itu susah banget untuk ditebak bro. New key, klik new key. Oke. Seperti ini, dan kita kasih key passwordnya bro. Ini untuk yang public key. Kalian bebas ya teman-teman mau masukkan passwordnya gitu ya teman-teman, seperti itu. Bentar, ini tak oke, tak tutup dulu teman-teman. Oke, nice. Nah, di sini kita kasih passwordnya. Oke, pastikan ini juga sama teman-teman ya. Jadi ini kita mengulang. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pastikan ini tuh sama. Jadi ini fungsinya agar kita itu tidak, ini kan karena password ini kan nggak kelihatan ya. Jadi kalau misalnya tidak sama ya dia akan merah gitu ya. Dan di sini ya very strong. Yang penting kalian pakai karakter-karakter, tidak hanya huruf aja bro. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada key type-nya. Di sini kita pilih yang RSA ya teman-teman, seperti itu. Terus untuk yang key size, nah di sini 2048. Ini ada beberapa pilihan juga, 1024 sama 4096. Tapi aku kurang tahu untuk ini. Langsung kita generate key teman-teman, seperti itu. Oke, dan di sini sudah ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah berhasil dia generate private dan public-nya. Jadi ada dua teman-teman. Sebenarnya ini tadi tak kasih nama yang berbeda ya teman-teman ya. Soalnya ini tadi itu udah ada namanya yang sama di sini. Jadi ini ada beda. Oh ya, beda deh. ID RSA teman-teman. Nah, untuk yang public ya, pada bagian ini ketika key-nya itu baru kita buat, kita generate, itu dia not authorized teman-teman. Jadi kalian perlu authorize sendiri. Tapi kalau untuk yang private, karena di sini disimpan di PC atau di Chromebook kalian ya teman-teman ya, di Chromebook kalian ya ini enggak ada authorize-nya. Jadi yang penting di sini kalian sudah download, kalian upload di satu ya, di import di bagian itu tadi, di bagian ini teman-teman. Nah, yang penting itu teman-teman ya, di bagian ini. Oke, seperti itu, yang penting itu kalian import di sini. Sudah. Jadi nggak perlu password-passwordan gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian untuk mengaktifkan ini public key, kalian bisa manage authorize. Gampang itu bro. Nah, public key itu sebenarnya fungsinya adalah apa? Public key itu fungsinya adalah ketika kalian itu mungkin mempekerjakan seseorang gitu ya teman-teman, seperti itu kalian bisa pakai public key ini gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada hal yang mencurigakan, kalian tinggal
unauthorized gitu ya teman-teman, seperti itu. Atau kalian sebenarnya bisa langsung ini, kalian bisa langsung hapus juga teman-teman ya, sebenarnya bisa langsung hapus. Kalau key-nya itu dihapus dari sini sudah teman-teman ya, kalau di delete udah kehilangan akses gitu ya, sebenarnya gitu bro. Oke, jadi ini bisa beberapa komputer ya. Jadi kalau kalian punya beberapa perangkat, kalian bisa menggunakan ini teman-teman. Jadi bisa pakai di perangkat-perangkat mana aja. Yang penting kalian punya key-nya ini teman-teman, private key-nya, sehingga kalian bisa terhubung ke server kalian. Nah, itulah fleksibilitas dari SSH itu bro. Jadi key-nya itu adalah salah satu kuncinya bro. Oke, kunci key kan kunci ya. Oke, private key, public key. Nah, sudah ya teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk ini. Nah, kalau kalian pakai ini ya, kalau pakai Windows itu kalian bisa pakai putih. Nah, di sini kita pakai Chromebook. Oke, dan di sini kita bisa download teman-teman untuk yang ada di sini. Nah, ini adalah contoh dari private key-nya teman-teman. Jadi isinya ya kayak gini teman-teman. Jadi kalau kalian itu tahunya hanya segini doang gitu ya, ini kan kalian nggak tahu semuanya gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Kalian nggak tahu semuanya ya, susah gitu ya, susah untuk menebak gitu ya teman-teman, kecuali kalau memang bener-bener di atas rata-rata ya, dan bisa menerjemahkan ini. Nah, tapi itu sangat jarang sekali ya, perbandingannya apa ya, 10 banding 1 ya. Saya kalau kita lihat beberapa film-film tentang itu yang pakai, kalau kalian pernah nonton yang Enigma ya, kayak gitu ya. Jadi agar bisa menyadap ya berarti. Nah, di situ ya teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh private key. Oke. Nah, sudah, kita back teman-teman, kita back. Oke. Nah, ini kalian bisa download ya, kalian bisa download. Sorry, yang ada di atas ini, yang ada di atas tak tutupin teman-teman. Nah, di sini kalian bisa download key-nya bro. Download key, kalian download di sini di sini wes, di sini ya, nggak apa-apa lah teman-teman ya, jadikan satu aja karena ini beda ya, RSA. Oke, sudah. Nah, kalau sudah di sini kalian tinggal import aja teman-teman. Kalian import yang tadi ya, ID RSA yang ada di sini nih, RSA import. Nah, di sini kalian bisa pilih ini ID RSA. Sudah. Jadi di sini private key sudah tertanam. Dan untuk yang lain-lainnya ini aku kurang paham ya. Jelas ini ada optional ya, ini juga sama, ini default path ya. Jadi kalau misalnya kalian itu mau langsung ke mana gitu ya teman-teman ya, ke pathnya kan mana, kan kita udah kasih tahu ya pada kalian. Contohnya misalnya kita mau masuk ke public HTML kayak gitu, nah kalian bisa atur di sini ya pathnya. Tapi di sini aku mau pakai utama aja bro, default pathnya. Langsung di sini kita save ya teman-teman. Oke, sudah. Dan kita bisa langsung terhubung. Sebentar. Ini kan sudah teman-teman, ini kan sudah, kalian sudah berhasil mengatur yang ada di sini nih. Nah, selanjutnya di sini kalian tinggal, ini kalau misalnya kalian pertama kali, kalian tinggal langsung tanyakan ke CS ya teman-teman ya, ke CS dari hosting kalian untuk mengaktifkan fitur SSH itu teman-teman. Dan lalu beberapa step-step dan lain sebagainya gitu ya teman-teman, melalui beberapa step-step kayak gitu. Oke, termasuk kalian klik link di email kayak gitu, dan sampai SSH itu aktif baru kalian bisa menggunakan SSH. Jadi ketika kalian itu awal ya, jadi ketika kalian awal di sini kalian ngatur ini teman-teman, nanti akan keluar ini. Jadi beberapa tak tutupin ya teman-teman ya. Nah, di sini tuh ada key fingerprintnya bro, seperti itu yang ada di sini. Jadi dia itu hanya menampilkan itu, menunjukkan informasi itu teman-teman. Nah, di sini kita pilih ini teman-teman, sesuai ya kita masukkan fingerprint yang ada di situ, karena di situ ada itu ya, key fingerprintnya kita masukkan. Oke, huruf besar, huruf kecil sama ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita masukkan. Oke, sudah. Kalau sudah tinggal kita kasih yes. Oke, kita masukkan passwordnya bro, huruf besar, huruf kecil ya, jadi case sensitive. Enter. Sudah. Dan ketika kalian nanti login lagi teman-teman, ketika kalian login lagi di sini ya sudah teman-teman, sudah bisa kita leave ya. Lalu di sini kita masuk lagi ke terminal, kita masuk. Nah, kalian tidak login lagi teman-teman. Loh, ini keluar kayak gini. Kalau mau keluar exit ya teman-teman ya. Bentar, kok ini tadi ya, bentar. Sorry teman-teman, sorry. Karena kita tadi buatnya dari itu ya, kita buatnya dari web hosting teman-teman. Dan kita tadi kan kita buat itu ya, ketika kita buat tadi kan kita masukkan password ya teman-teman ya. Jadi password key-nya tadi, password key.
Oke, tadi itu password key teman-teman, pantesan. Jadi di sini usahakan kalian pakai itu ya. Bentar, kalian harus buat yang sependek mungkin ya teman-teman ya. Jadi biar oke, jadi tetap ya teman-teman ya, dia masukkan ini. Soalnya kemarin itu kita buat di sini teman-teman. Jadi kita buat dari sini. Nanti kita import di sana. Oke. Seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita perlu masukkan password itu tadi, yang password key-nya teman-teman yang tadi kita udah atur. Sorry teman-teman, salah informasi. Jadi buat kalian yang nonton sampai pas sampai ini ya, sampai akhir, mungkin kalian tidak akan kepleset. Seperti itu. Oke, gitu bro. Dan itu fungsi, salah satu fungsinya adalah untuk keamanan berlapis ya, untuk password tadi teman-teman. Berarti kemarin aku salah ngasih tahu kalian ya teman-teman ya. Di sini itu untuk yang private itu juga dia bisa, kalau kita pakai password ya teman-teman ya, kita bisa pakai itu. Oke. Sudah, yang penting di sini kita sudah terkoneksi teman-teman. Kalian bisa lihat, oke, di sini. Nah, ini ya, tinggal kalau kalian mau ke public HTML, karena di sini atau tempat file-file hosting kalian, file-file website kalian itu di sini. Alright. Nah, kalau sudah exit ya teman-teman ya, tinggal exit kayak gini, enter. Nah, ini close ya, logout. Setelah itu di sini kita klik E. Nah, sudah beres. Nah, selanjutnya di sini kita akan kasihkan pada kalian, ini yang kedua ya teman-teman ya. Jadi kemarin kan kita pakainya ini, jadi kita generate dari sini ya, penguin. Nah, jadi kita generate key-nya itu dari sini. Nah, kita mulai, ini kelihatan ya, kelihatan ya, apa kurang besar? Kita gedein dulu ya teman-teman ya, kita gedein biar besar. Fontnya tak taruh, kasih ini 20, itu udah paling besar ya teman-teman, udah paling besar ya. Udah kelihatan ya, yang penting ya. Oke, nah ini yang kita pakai kemarin teman-teman. Jadi kita buatnya dari sini untuk kayaknya SSH seperti ini kayak. Jadi kalian itu sebenarnya tidak perlu install lagi teman-teman, tidak perlu install SSH lagi di sini, open SSH misalnya kayak gitu, karena sudah built-in ya untuk yang Linux. Kalau kalian pakai Linux itu udah built-in. Keygen. Nah, seperti ini. Jadi SSH strip keygen. Nah, ini yang kita gunakan untuk generate kunci. Dan dia, nah ini teman-teman, enter file with save the key. Namanya bro, kita ketikkan namanya ya. Ini kita kasih nama cyber SSH kayak gini ya teman-teman ya, Rahman cyber SSH, enter. Terus di sini kita bisa ya tadi ya tentu ya, kita bisa kasih password atau tidak. Kalau misalnya kita nggak pengen ada password gitu ya, jadi nggak pengen ribet password gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa tanpa, kita bisa empty aja ya, tinggalkan kayak gini deh. Nah, seperti ini ya, langsung enter, sudah. Nah, jadi kemarin itu kayak gini teman-teman ya. Nah, mungkin itu karena ya aku terlalu terburu-buru kemarin teman-teman, jadi aku nggak tahu kayak gini. Jadi ini hal yang apa ya tadi ya, jadi kayak sesuatu yang terlewat ya, terlewat. Jadi kemarin itu buatnya kita kayak gini teman-teman, jadi kita tidak pakai password. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai password, berarti kalian tinggal masukkan password pas itu tadi yang ada di situ. Oke. Dan ini biar kita itu tidak login biar tidak login. Nah, selanjutnya di sini kita lihat nih teman-teman yang tadi nih. Nah, ini udah ada ya. Ini Rahman Cyber SSH ini sama yang public nih. Ini yang private sama yang public ini teman-teman. Nah, kita bisa langsung masukkan ke sana ya teman-teman ya. Jadi harus kita import dulu ke hostingnya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalnya belum kalian import ke sana ya belum bisa gitu ya. Menggunakan ini bro, jadi kalian perlu import dulu ke sana. Selanjutnya di sini kita import teman-teman, kita import. Nah, di sini kalian bisa kasih nama teman-teman, bebas ya, tidak harus sama dengan yang tadi. Yang penting itu adalah key di dalamnya teman-teman. Tapi di sini aku tak kasih nama yang ini, coba tak kasih nama berbeda ya teman-teman ya, seperti ini. Dan di sini kita akan buka dulu teman-teman. Kita buka yang ada di sini teman-teman. Open text. Nah, ini dia. Jadi ini nanti tak tutupin ya teman-teman ya. Jadi kita harus copy semuanya teman-teman, seperti itu. Kita harus copy semuanya. Oke, kita copy, kita paste ke sini. Oke, kita paste ke sini. Setelah itu di sini pada bagian ini public key-nya teman-teman. Ini yang private ya, yang private. Terus untuk yang ini passphrase itu yang itu ya password ya teman-teman, kalau ada password ya, karena kita tidak ada passwordnya jadi nggak usah masukkan, empty aja. Nah, terus di sini kita menuju ke public-nya, public key-nya bro. Oke, seperti ini. CTRL A, CTRL C. Oke. Langsung di sini
kita pastekan di sini bro. Oke, sudah. Setelah itu kalian kalau sudah semua teman-teman, ini udah semua ya. Oke, udah semua, langsung kalian import. Sudah, jadi public sama private sudah ke import semuanya teman-teman. Back. Dan ini dia. Jadi yang tadi ya, Rahman Cyber Essence 1. Di sini tinggal kita authorize. Oke, sudah. Terus ya, back lagi. Langsung ke sini ya. Di private juga sama, dia sudah terhubung. Nah, sekarang kita akan cobain langsung ya ke private. Kita close pada bagian ini. Terus di sini kita langsung buat lagi. Oke, yang sama ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan yang sama ya kayak tadi ya teman-teman ya. Jadi sesuai ya. Cek, oke, add R40 project ini domainnya. Oke, terus langsung portnya ya teman-teman ya. Port. Oke, seperti ini. Langsung kalian import yang ada di sini, Linux. Nah, kalau kalian hitung import yang ini kan ada dua, yang public sama private. Kalau yang public dia nggak mau teman-teman, seperti itu. Dia nggak mau. Kalau yang public nggak mau teman-teman. Jadi, nah di sini ya, kalau yang public nggak mau, dia itu harusnya yang private. Nah, seperti ini dia baru masuk. Kita pilih, setelah itu langsung save. Sudah, setelah itu di sini kita bisa yang mana tadi yang mana gel. Nah, yang ini ya berarti ya, ini dia karena namanya sama. Oke, sudah teman-teman. Nah, ini ya perbedaannya ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini sebagai penutup ya teman-teman ya, penutup. Ini sampai di sini teman-teman untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan I'm sorry banget. Jadi kemarin itu ada kesalahan ketika kita penyampaian. Jadi ketika kita penyampaian public key itu yang ada passwordnya, terus private key yang enggak, itu no teman-teman. Jadi semuanya itu kita bisa kasih password sama enggak. Dan ini tadi kalau misalnya kalian pengen enggak ada passwordnya, itu kalian bisa empty saja, bisa kosongkan aja di bagian pass space seperti itu, sehingga ketika kita itu langsung login di sini kita klik seperti itu, dia langsung masuk teman-teman, tanpa kita perlu masukkan itu tadi ya, kita masukkan password. Oke. Dan ketika kita itu kita generate dari sini teman-teman, kita tidak perlu fingerprint tadi teman-teman, seperti itu. Nah, ini perbedaannya ya teman-teman ya, ketika kita generate dari sini. Kalau kita generate dari sini, kita tidak perlu masukkan ya tadi yang ada perintah kayak yes, no, dan lain sebagainya tadi. Nah, tetapi kalau kita generate dari server, dari hosting, nah itu tadi kita perlu itu tadi ya, pertama pengaturan awal seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya ya udah sama. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Exit lah, exit, close. Oh iya, kalau misalnya kalian mau login dari sini ya, oke, biar ini clear ya teman-teman ya, biar ini clear. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau login dari sini, nah ini ya dari si Penguin ini, dari terminal yang biasa. Di sini kalian bisa pakai ini ya, SSH misalnya di sini ya. Ini username, terus ini add domain kalian atau hostnya. Terus di sini ada portnya, bro. Langsung kalian enter. Tunggu aja di sini sampai dia itu sampai dia terhubung teman-teman. Nah, seperti ini dia sudah terhubung. Lalu kita masukkan passwordnya, bro. Nggak bisa. Bentar. Kita perlu ini yang kemarin teman-teman. Jadi kita perlu, nah di bagian sini nih, ini ya pengaturannya di sini. Kita bisa hapus yang ada di sini teman-teman. Kita hapus. Oke. Nah, jadi biar ini tuh kayak fresh new. Oke, bentar, tadi mana sih? Nah, ini dia, enter. Sorry, soalnya kemarin kita kan pengaturan yang ada di situ ya, dan dia akan ya, dia perlu masukkan ini password teman-teman. Jadi ini aku pakai password cPanel teman-teman ya. Password cPanel. Yap, sudah teman-teman. Nah, seperti itu. Dan di sini kalau kalian lihat di bagian sini kan tadi udah kita hapus. Nah, dia akan known hostnya ini dia tidak bisa. Nah, seperti ini ya teman-teman ya.
ls. Selanjutnya sama teman-teman, sama kalian kalau udah selesai exit, enter, sudah close. Jadi ini kalian bisa masuk pakai password cPanel. Oke, jadi itu aja tambahannya bro. Semoga bermanfaat untuk pembahasan tentang SSH ini. Setidaknya di sini aku mohon maaf kalau misalnya pembahasan ini masih jauh dari kata sempurna teman-teman. Jadi di sini kita mencoba membagikan pada kalian pengalaman kita menggunakan SSH ini bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.